gedung ini nggak kerja karena itu orang berkelahi di lapangan. Anggota DPR yang ada sekarang nih kan dan juga presiden dan wakil presiden tuh harus sedih loh bahwa di kursi mereka tuh banyak darah loh. Ribuan orang mati di peristiwa pemilu kita yang lalu. Saya pernah diadili di satu tempat gara-gara mengeritik Pak Anies. Loh, kenapa Anda ini ikut-ikutan ngeritik Anies Baswedan segala macam? Dia ngomong ke saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Anies pernah. Loh kok saya yang jadi masalah? Jadi kalau kita adu ayam di kampung tuh ya, kalau kita ayam kita itu udah kurang kuat, kita pantatnya gitu kita panas-panasin itu di DPR. Kita harus manas-manasin DPR supaya dia berhadapan dengan pemerintah. Tapi kalau rakyatnya senyap, orang kerja, itu kayak di Taiwan itu ya. Parlemennya saling lempar kursi. Ini sistemnya kerja, rakyatnya itu sibuk cari makan untuk bayar pajak. Ini juga berkelahi, kita enggak. Ini tidur, kita berkelahi gitu. 30M udah dibayar belum, Bang? Fachri Hamzah adalah sebuah enigma. Ketika berada di dalam parlemen, ia sibuk begitu gencar mengkritik pemerintah. Namun, ketika berada di luar parlemen seperti sekarang, justru ia mengkritik oposisi yang dianggapnya lemah dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bagaimana sebenarnya seharusnya oposisi bertindak laku dalam sistem presidensial seperti yang terjadi di Indonesia? Nama saya Pangeran Cihan, dan ini Asumsi. Kita akan membedah isi kepala dari Fachri Hamzah. Bang Fachri, dalam beberapa waktu terakhir tuh Bang Fachri sering banget nge-tweet mengkritik oposisi. Lucu, karena kenapa? Dulu Bang Fachri kerjanya mengkritik pemerintah. Yeah. Sekarang Bang Fachri sudah tidak berada di dalam parlemen lagi mengkritik oposisi. Apa yang salah dengan oposisi di Indonesia sekarang? Banyak isu ya sebenarnya ya. Pertama-tama sebenarnya pengertian banyak orang tentang the name of the systemnya itu. Pertama-tama itu, jadi banyak politisi juga yang tidak paham bagaimana itu bekerja. Dalam setiap sistem demokrasi, keberadaan oposisi itu mutlak diperlukan karena kesadaran itu tadi. Nah, cuman kita ini kan presidensialisme. Dalam presidensialisme itu rakyat itu mengimplant government sekaligus atau ruling majority sekaligus, oposisi sekaligus oleh rakyat sendiri. Berbeda dalam parlementer. Di kita ini ada kekeliruan sistem. Presidensialisme dipahami sebagai parlamentarisme. Sehingga misalnya kalau ada partai politik yang karena mengusung seorang calon presiden yang menjadi presiden, atau kemudian setelah presidennya terpilih, dia ditarik, diajak masuk ke dalam kabinet, dianggap itu adalah koalisi pemerintahan yang tidak boleh oposisi. Padahal rakyatnya nugasin parlemennya atau legislatifnya untuk melakukan oposisi tersebut. Nah, itu anomali yang terbentuk sekarang, sehingga ada tren ketika pemerintahan terbentuk, dia ingin menarik sebanyak-banyaknya anggota partai masuk kabinet supaya tidak ada partai yang mengkritik pemerintah. Padahal parlemen atau DPR kita, DPD juga ada, itu tugasnya tetap. Saya dulu 3 periode jadi DPR, 2 periode di bawah Pak SBY kan saya nggak berhenti. Saya hajar aja menterinya, presidennya saya kritik. Walaupun ketika itu partai Bang Fachri bagian dari koalisi pemerintah. Bagian. Kalau yang periode pertama itu mengusung pada periode kedua, kalau yang kedua itu mengusung dari awal. Gitu loh. Dan kita dapat 4 kursi kabinet, nggak peduli. Memang saya tahu secara kultural, misalnya ada teman-teman saya, anggota kabinet yang sakit perut. Gitu loh. Karena dia sendiri salah paham. Karena teman-temannya di kabinet, si Fachri kok terus begitu sih nyerang pemerintah. Dia kan tahu, sampean udah masuk kabinet, kok dia nyerang-nyerang. Ini kekeliruan ini gitu. Ini yang harus dilawan gitu. Karena desain sistem ini kalau nggak bekerja, rusak sistemnya. Sekarang ketika orang diam, terutama diamnya itu karena orang nggak boleh ngomong, di luar termasuk penggunaan undang-undang ITE secara eksesif untuk menyerang orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Karena akhirnya nggak ada yang ngawasi. Karena di dalam parlemennya sendiri yang punya kekebalan dan sebagainya nggak berani pakai itu pasal, nggak berani pakai itu imunitas.
Karena takut diancam, takut dipecat dan sebagainya. Itu yang menurut saya ya, saya harus menyadarkan, kita ini udah pensiun. Kalau saya sekarang anggota DPR ya saya akan hajar pemerintah. Saya nggak akan bakalan ngajar teman-teman saya yang oposisi. Justru saya akan ngajak mereka, yuk kita nyerang pemerintah. Bahkan waktu saya di DPR dulu, saya ngumpul sama teman-teman wartawan. Saya ceritain juga, teman-teman ini uangnya segini nih. Uang yang di eksekutif segini. Uang yang di legislatif segini. Coba kita cari agak fokus begitu. Kumpulkan data-data. Ajarkan kami, kasih kami data untuk menyerang dan mengawasi pemerintah supaya merekanya lurus. Itulah yang relatif sebenarnya kita ada kolaborasi dengan teman-teman media. Nih bunyiin dong, ini ada data kayak begini nih, ini dari media nih, ini dari lapangan nih, ini temuan BPK nih, ini ada kejadian gini. Jadi dari abang sendiri itu memang mengoordinasi kepada media untuk mensuplai informasi yang dibutuhkan. Saya cuma menceritakan bahwa ini loh petanya. Kalau Anda mau menggonggong duit rakyat itu 99% adanya di eksekutif. Tapi kalau soal attitude, etika, kelakuan pejabat bolehlah gitu ya. Tapi yang saya bicara pada waktu itu adalah jumlah uang yang harus kita selamatkan gitu. Nah itu saya cara berpikirnya selama ini begitu gitu. Tapi apakah mungkin kan kalau secara etik memang harusnya parlemen itu menggonggongi eksekutif, legislatif menggonggongi eksekutif dalam sistem yang kita miliki sekarang presidensial. Tapi kan lebih mudah Bang bagi partai-partai yang tergabung dalam koalisi ya untuk duduk nyaman, semua mendapatkan bagiannya. Lalu ketika oposisinya hanya tersisa sedikit sekali, oposisinya pun bahkan nggak berani bersuara juga karena kita nanti akan diinjek-injek, gitu. Nah pertanyaannya ini kan nggak akan bisa berubah mungkin saya rasa, karena semua orang akan merasa ini posisi yang nyaman. Lalu kira-kira apa yang bisa membalikan ini dalam kondisi Makanya ideal? sebenarnya kan dalam tradisi parlementer itu biasanya partai oposisi secara sadar oleh anggaran negara disupport lebih besar daripada partai the ruling majority atau partai pemerintah. Kenapa? Karena dianggap oposisi itu pasti nggak dapat akses fasilitas. Karena semua budget dan lain-lain itu dipegang oleh eksekutif ya, ruling majority, partai berkuasa. Partai oposisi biasanya nggak dapat. Untuk itu kemudian pemerintah menyengaja atau negara menyengajakan di dalam APBN-nya itu support yang lebih besar kepada oposisi. Anggaran untuk mengkoordinasikan oposisi, anggaran untuk melakukan riset, untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintah dan sebagainya itu diperbanyak oleh budget sendiri. Nah itu harusnya kita tahu sebagai cara sistem itu untuk menjaga keseimbangan. Bahwa kalau Anda di luar pemerintahan jangan dibejek sampai kemudian tidak punya kemampuan apa-apa gitu loh. Nah sebenarnya kalau dalam sistem presidensial itu kan seluruh anggota kongres, anggota parlemen itu, kan saya sering mengatakan presidensialisme punya nama lain yaitu kongresionalisme karena rakyat milih dua-duanya. Milih presiden, milih kongres. Makanya disebut dengan presidensialisme atau kongresionalisme. Kongresnya itu semua. Jadi partai apapun Anda punya kader jadi anggota kabinet atau jadi presiden sekalipun, Anda tetap harus mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis. Sebab memang tugas Anda memang diberikan oleh rakyat untuk pengawasan. Nah, sayangnya dalam sistem partai politik kita yang makin feodal sekarang ini, karena lebih cenderung mengeksersis kekuasaan daripada menjadi lembaga pemikiran, akhirnya semua menjadi political dealer gitu loh. Yang mainnya itu main kekuasaan tiap hari. Nanti menteri ini, ya kan, anggota mitra komisi sekian di DPR. Kebetulan misalnya ini komisi ngurus tambang gitu. Ketua umum partainya pengusaha lagi kan. Teken konsesi. Habis teken konsesi bilang sama ketua umumnya, tolong ya anggota lu di situ jangan ngomong dong. Gue udah kasih nih konsesi dari belakang. Pola ini nggak boleh dibiarkan. Makanya absennya anggota dewan kita itu secara total sebenarnya saya curigai karena mereka itu adalah korban dari deal semacam ini. Baik deal yang formal karena pimpinan partainya masuk kabinet, ya kan, atau menjadi anggota kabinet, atau yang tidak real. Saya punya banyak teman anggota DPR ya, yang nggak pernah bicara di kongres, di parlemen, tapi kerjaannya ngantar sumbangan.
Dan begitu saya cek sumbangannya itu dari menteri. Atau kalau menterinya menteri BUMN, kayak Erick Thohir itu gagah dia tuh. Karena dia bisa memobilisir ratusan BUMN untuk memberikan CSR di daerah-daerah pemilihannya anggota Kongres. Sehingga susah kita mencari pengkritik Pak Erick dari dalam DPR sendiri, apalagi Komisi 6 gak bakalan. Karena CSR BUMN itu dibagi di daerah pemilihan itu. Nah ini kan pola yang tidak sehat dan tidak boleh dibiarkan. Sehingga seharusnya kalau menurut saya pengawasan kita sekarang itu adalah memeriksa kenapa ini parlemen kita nggak efektif. Kenapa gampang sekali mereka dibungkam. Itu masa depan kita gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya tone-nya Bang Fahri di sosial media dan juga yang sering di-quote sama media. Sama pemerintahannya Presiden Jokowi yang sekarang terlihat lebih friendly Bang dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi Bang Fahri sebenarnya tetap dalam posisi yang mendukung dan support kan? Kalau teori keseimbangan aja, kan kalau dulu saya dipilih oleh rakyat, betul-betul dipilih dan saya tuh perasaan dipilih itu kuat. Pertama karena suara saya paling banyak, yang kedua karena saya ngerti bagaimana sistem ini bekerja gitu loh. Jadi saya mohon maaf kepada Pak SBY, saya kan pernah ngeritik. Dan yang lucu waktu Pak SBY itu saya kan dipeluk karena di akhir masa jabatan, beliau minta rapat konsultasi dengan DPR. Kebetulan saya sudah jadi pimpinan DPR, beliau masih kabinet. Beliau masih presiden diundang. Lalu di dalam rapat itu saya menyatakan ke beliau, Bapak Presiden, saya sebagai junior, saya bilang, meskipun Bapak sebentar lagi akan ini, saya minta maaf. Karena 10 tahun ini saya termasuk banyak ngeritik Bapak. Dan tapi mohon maaf itu karena tugas saya Pak. Saya bukan ngada-ngada dan saya nggak pernah ganggu pribadi Bapak. Tapi tugas dan jabatan Bapak yang saya. Oh dia peluk saya. Teruskan Dinda. Kata Pak SBY ini. Nah ada kesadaran itu di pemimpin-pemimpin kita. Saya begitu menjabat memang apa boleh buat. Saya kepada Pak Jokowi saya ngomong Pak. Mohon maaf Pak ini tugas Pak. Begini-begini. Pak Jokowi juga ngerti. Malah waktu sama Fadli kan diberikan bintang itu kan. Serius beliau. Jadi waktu selesai itu beliau rupanya pengen konferensi pers. Sebelum konferensi nanya dulu, kita mesti ngomong apa? Saya bilang, Pak, begini Pak, ini soal sistem dan sebagainya. Pertemanan kita nggak rusak karena tugas kita masing-masing. Dan itu diomongkan oleh Pak Jokowi. Saya tadinya menganggap ini akan ditangkap oleh anak buahnya sebagai cara menjaga sistem ini gitu loh. Jadi kalau saya menjadi anggota DPR, apapun partai saya adalah dalam kabinet atau tidak, individualnya ya, nggak ada urusan, saya harus kritis. Nah itu rupanya dihargai gitu. Tetapi ya mohon maaf ini feudalisme di antara kita ini kan di kultur pemerintahan kan keras sekali. Itulah yang menyebabkan kemudian ada kesulitan gitu menerima sikap-sikap seperti itu. Nah tetapi sekarang begitu saya pensiun, pertama-tama saya harus sadar. Saya tidak bertugas lagi. Saya sengaja tidak ikut pemilu. Rakyat kan nggak milih saya karena saya nggak ikut pemilu. Dan saya sekarang rakyat biasa. Dan saya sebenarnya sudah memberikan tugas kepada mereka untuk bekerja. Kasih tugas kepada presiden, meskipun tugas yang presiden yang saya pilih bukan Pak Jokowi. Tapi toh sekarang dia juga akan bertugas di dalam ya. Saya kasih tugas kepada mereka, tapi apapun yang terpilih itu adalah tugas mereka. Bang, saya mau nanya tadi, menarik banget. Presiden yang Abang pilih pas 2019 bukan Presiden Jokowi. Bukan Pak Jokowi. Tapi yang Abang pilih pun jadi menteri di kabinetnya Presiden Jokowi. Perasaan Abang gimana Bang? Ntar dulu ini. Nah ini juga anomali yang nanti mesti dijelaskan ya. Karena ini nanti ada satu yang unik juga di kita. Yang kedua saya pilih anggota DPR, untuk mengawasi pemerintah. Ya kalau saking saya nggak golput, tapi anggota DPR saya pilih. Kebetulan kalau daerah saya cek siapa yang bagus, saya pilih lah waktu itu. Terpilih nggak Bang? Kayaknya orang itu terpilih. Ya. Nah bayangan saya, kalau ini sebenarnya teori dalam negara demokrasi, dalam kultur demokrasi. Begitu Anda selesai berpolitik 5 tahun, Anda kasih orang ini tugas masing-masing, ya Anda cari makan dong. Rakyat nih, kita sebagai pembayar pajak, Anda, saya, dan kita semua ini, ya kembali cari makan dong. Saya kerja, udahlah tinggalin aja negara, udah ada yang ngurus. Kasarnya kalau dulu orang-orang bilang, udahlah itu udah ada Fahri di sana, di DPR, tenang kita. Sekarang rupanya begitu kita begitu,
Orang bilang, bos di sana tidur semua bos. Sudah nggak ada yang kerja, pada diem semua. Nah ini ada problem, ini yang menurut saya harus difixkan. Saya nggak mungkin lagi turun gelanggang kayak kemarin. Disuruh berantem kayak kemarin, babak belur saya, nggak punya gaji, nggak punya fasilitas, nggak punya imunitas. Pecah saya kalau berhadapan dengan pemerintah sekeras dulu. Maka saya cari cara lain. Kita kritik semua yang kita pilih. Ini bilang, sistem lu nggak seimbang loh. Lu terlalu diem loh DPR. Lo ini DPR yang menyebut dirinya oposisi juga ini kan. Kemana-mana cuman bagi sembako aja orang. Saya pilih Anda kan bukan untuk bagi sembako. Saya pilih Anda kan untuk menghadapi pemerintahan. Mendengar kritik rakyat. Kenapa banyak orang ditangkap? Kenapa banyak sekali penyimpangan yang disebutkan dalam laporan-laporan Anda nggak investigasi? Kenapa Anda nggak menggunakan hak bertanya? Kenapa nggak Anda pakai angket interpelasi? Kenapa Anda nggak menggunakan hak menyatakan pendapat? Kenapa Anda diam dan tidak pakai itu fasilitas yang diberikan rakyat? Kesini dong kita serang gitu loh. Karena kalau ini sebenarnya sudah ada mekanisme. Meskipun kita sebagai masyarakat sipil juga tidak diam. Tapi kalau disuruh berteriak seperti kita menjabat, saya kira itu keliru gitu loh. Nah itulah yang saya tadi dari semua anomali itu, terjadilah anomali pada pemilihan Pak Prabowo dan Pak Sandi gitu. Sebenarnya saya terus terang ya, di awal-awal waktu ketemu Pak Jokowi itu dulu ya, setelah beliau, sebelum pidato kan saya ketemu beliau tuh. Memang ya ada beberapa inilah, hubungan lah. Saya nggak ngerti juga ya dengan Pak Jokowi itu, kita kalau ketemu tuh akrab gitu, dalam pengertian. Beliau juga terbuka, tapi ya itu yang saya coba mitigasi, ada apa dalam sistem kita. Sebenarnya kita agak menyarankan, Pak, 2 kali pemilihan kita ini ada pembelahan yang luar biasa, Pak. Calonnya cuma 2 dan cuma Bapak dan Pak Prabowo. Ini pembelahannya itu agak membahayakan. Karena itu sampai ke akar rumput. Saya kan sendiri merasakan kan bagaimana saya pernah ke Minahasa, ke Manado, tiba-tiba saya didemo oleh rakyat. Saya nggak paham tuh apa yang terjadi. Dan setelah saya baca itu adalah efek pembelahan dari atas. Saya bilang bisa nggak ini kita hentikan, Pak? Terima aja lah Pak Prabowo kalau mau masuk. Pak Sandi apabila sekaligus saya bilang begitu. Karena Pak Sandi kan baru masuk setelah dari reshuffle kan. Rupanya dia tangkap. Saya nggak tahu lah ya proses politik mereka tentu lebih complicated, lebih rumit. Tapi yang terjadi Pak Prabowo diajak dan Pak Prabowo mau. Saya membayangkan waktu itu akan ada pidato untuk mengatakan kepada rakyat, sudahlah ya. Pembelahan di bawah ini kita hentikan. Biarkan lembaga legislatif sebagai oposisi bekerja. Dan saya akan menghadapi mereka ini sebagai presiden dan semua menteri saya sebagai anggota kabinet dan lembaga negara akan berhadapan. Inilah normalnya politik. Karena kita menciptakan eksekutif, legislatif, dan judikatif. Tapi itu sayangnya nggak dilakukan. Jadi rekonsiliasi yang kita usulkan dari awal tidak dilakukan. Tidak oleh timnya Pak Jokowi, tidak oleh timnya Pak Prabowo dan Sandi gitu. Akhirnya sampai hari ini kita masih melihat pembelahan yang luar biasa. Memang ada faktor-faktor lain, algoritma sosial media dan sebagainya. Oke, tetapi kan harus ada ikhtiar. Karena kita nggak bisa jadi bangsa yang besar kalau politiknya 5 tahun gitu. Dan maksudnya itu sepanjang 5 tahun. Kita hanya akan bisa besar apabila politiknya hanya sekali dalam 5 tahun. Sekarang politiknya 5 tahun, sepanjang tahun. Dan itu menurut saya melelahkan. Gitu. Polarisasi yang tadi Abang bilang itu terjadi kan ketika masing-masing kutub ini punya championnya masing-masing ya. Pak Jokowi di satu sisi, Pak Prabowo di sisi lainnya, dan Pak Prabowo akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi itu terus terjadi pembelahan ini karena sisi yang berseberangan kehilangan champion. Dan saya rasa sekarang sah nggak Bang kalau kita bilang ya menemukan champion baru, let's say dalam diri Pak Anies Baswedan misalnya, sehingga itu tetap terjaga gitu apinya. Ya, tapi itu yang saya bilang politik yang tidak sehat pada akhirnya kan, karena itu bukan politik akal, tapi itu politik emosi, didrive oleh kekecewaan. Saya pernah diadili di satu tempat gara-gara mengkritik Pak Anies di satu komunitas lah. Tahun berapa nih Bang? Saya kira setelah saya pensiun lah, setelah saya pensiun ya. Oke, saya hadir kemudian, loh, kenapa Anda ini ikut-ikutan ngeritik?
Anies Baswedan segala macam. Dia ngomong ke saya. Saya bilang, "Tar dulu. Saya ini nggak pernah jadi tim sukses Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi jurkamnya Jokowi. Anies pernah. Saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi. Anies pernah. Loh kok saya yang jadi masalah?" Saya bilang, "Anda katanya basisnya bukan basisnya Pak Jokowi. Tapi kok saya yang jadi masalah?" Diam semua. Nah, di situ saya menyadari bahwa ini hanya masa ya mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaannya yang terus-menerus. Dan ini tidak rasional jadinya gitu. Itulah yang menurut saya kalau kita membiarkan politik itu ditentukan oleh masa yang tidak rasional itu tadi, maka pasti kekecewaannya akan setiap saat itu tidak selesai. Karena kita tahu bahwa demokrasi itu kan punya anomali yang luar biasa. Di satu sisi kita bicara tentang ide-ide besar, demokrasi, equality before the law, tyranny mayoritas, ya kan, keterbukaan, transparansi dan sebagainya, ide-ide besar itu. Tapi di sisi lain, ini ada peristiwa yang sangat kasar, yaitu mencoblos, gitu loh. Yang kadang-kadang antara ide ini yang begitu hebat ini dengan ini itu nggak ada hubungannya. Apalagi apabila di tengahnya dipenuhi oleh rangkaian irasionalitas, emosi, ya kan, yang diaduk-aduk terus-menerus gitu. Sehingga kita tidak pernah meneruskan satu dialog. Karena yang terpilih ini sebenarnya atau yang terjadi adalah bukan politik akal gitu, tapi politik emosi, politik mood, ya kan, politik yang penuh dengan kesementaraan gitu. Saya pikir mungkin nanti setelah ada yang nonton interview ini akan ada yang mungkin murka lagi sama Bang Fahri karena mengatakan bahwa dukungan terhadap Pak Anies tidak rasional. Ya apa boleh buat, karena enggak, saya tidak bilang begitu, tapi saya ngomong begitu ke orang itu. Oh, okay. Urusannya apa, saya bilang, coba. Saya nggak pernah jadi timnya Pak Jokowi. Anies pernah. Lu kok saya yang salah, saya bilang begitu. Orang pada diam semua kan. Ya udah begitu aja. Karena saya cuma mau menjelaskan bahwa mood mereka ini kesementaraan ya, dan kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak didrive oleh akal itu tadi berkembang karena disfungsi pada lembaga yang rasional gitu, yaitu lembaga-lembaga cabang kekuasaan yang kita bentuk. Nah ini yang seharusnya saya tolak. Saya ingin kita hanyalah menjadi peserta bagi perdebatan ini gitu. Bukan kita ini sibuk sendiri, berantem sendiri di sini. Pada saat ini nggak kerja nih. Rakyat berantem, parlemennya tidur. Makanya kan saya sebenarnya dulu mendesain ya gedung parlemen yang ideal. Saya bikin yang namanya alun-alun demokrasi. Itu sebagai indikator. Jadi kalau sekarang nih kita lihat ya, kita tengok sosial media, kita tengok lapangan, orang lagi berkelahi. Saya sebagai anggota parlemen akan mengatakan, gedung ini nggak kerja karena itu orang berkelahi di lapangan. Tapi kalau rakyatnya senyap, orang kerja, itu kayak di Taiwan itu ya. Sibuk orang pergi ke pabrik, kerja, menciptakan ekonomi, pendapatan per kapita lebih dari 36.000 US dollar per kapita, luar biasa. Parlemennya saling lempar kursi. Ini sistemnya kerja, rakyatnya itu sibuk cari makan untuk bayar pajak, ini juga berkelahi, kita enggak. Ini tidur, kita berkelahi gitu. Itu kan nggak masuk akal. Kebalik-balik gitu Bang. Kebalik gitu. Nah dulu saya bikin alun-alun itu supaya kita ngaca. Kita lihat kayak Hyde Park di Inggris itu kan. Dilihat, kalau nggak ada orang demo, berarti ini kerja. Kalau banyak orang demo, ini nggak kerja. Begitu cara mau melihatnya gitu. Tadi Abang bilang kan bahwa setelah ada di luar dari sistem, di luar dari parlemen, Abang harus menarik diri sedikit ke belakang karena banyak hal yang tidak dimiliki lagi. Tapi sahabatnya Abang itu, Bang Fadlizon, itu kan masih ada di dalam. Dan bagian dari partai politik yang juga menjadi bagian koalisi pemerintah. Dan kalau kita lihat gitu, saya sih sering merasa gitu, Bang Fadli ini kayak ada cognitive dissonance gitu Bang ya. Jadi ada di dalam, tapi di sisi lain pengen kayak yang Bang Fahri bilang. Tapi apakah, kalau Bang Fahri gimana melihat tuh, Bang Fadli ini sahabatnya kan, selalu berjalan bareng dulu. Fadli itu seorang intelektual yang independen ya. Dan dia berani kan. Di saat mahasiswa itu tidak melihat sisi positif dari rezim Orde Baru, Fadli berani dan meletakkan diri di situ. Ketika orang itu
rezim lah, kan terjadi pergantian rezim kemudian kan. Kemudian rezim itu ada kecurigaan kepada Pak Prabowo, dia pasang badan buat Pak Prabowo. Dia hadir di situ dan dia penuh. Dari dulu saya tahu orang ini punya pikirannya sendiri gitu. Lalu bersama Pak Prabowo membentuk partai politik dan beroposisi. Dia real itu, dia berani juga beroposisi. Nah, itu orang didrive oleh pikirannya yang merdeka gitu. Dan menurut saya seharusnya anggota parlemen itu ya kayak begitu. Karena di negara-negara yang demokrasinya matang kan, anggota parlemen itu datang dari kelompok-kelompok independen, lawyer, ya kan, orang yang secara ekonomi merasa cukup, lalu dia mau berjuang untuk membawa aspirasi rakyat, lobis-lobis yang punya basis pada konstituensi yang jelas ya, dan seterusnya gitu. Kira-kira Fadli itu begitu. Nah sebenarnya saya dulu juga waktu 2 periode zaman Pak SBY itu juga begitu cara berpikir saya. Dan saya tahu juga waktu itu kan ada setgap segala macam kan. Pemimpin saya juga suka ditelepon. Tapi yang enak waktu itu pemimpin saya kasih tahu. Sistemnya itu menghendaki saya itu ngomong apa adanya, apa yang saya temukan. Dan saya nggak bisa di stop. Hanya karena saya disuruh sopan santun dan sebagainya. Karena di sini nggak relevan sopan santun. Di sini kebenaran kita bicara. Ini ada data kayak begini. Ini orang menyimpang, ini orang korupsi. Ya saya harus ngomong. Masa saya diem? Rakyat suruh saya ngomong. Dan pimpinan partainya itu sepertinya menikmati. Udah terus saja. Gitu. Dan kadang-kadang pemimpin kita yang kebetulan dia nggak menjabat ya. Di luar senang juga gitu. Kalau anak buahnya ini dalam tanda petik nakal di parlemen, dia jadi punya harga di luar. Nah sekarang kan problemnya apalagi kalau anggota partai atau ketua umum atau pimpinan masuk kabinet. Dia menganggap bahwa kalau anak buahnya ribut di DPR, di parlemen, dia jatuh harganya. Padahal nggak boleh begitu. Ini adalah kamar yang berbeda. Kita melaksanakan tugas kita masing-masing. Ini Fadli begitu orangnya, yang saya pahami ya. Seharusnya kita sebagai rakyat senang lihat Fadli kayak begitu kan, sebagai pemilih ya. Tapi entah tahu apa yang terjadi di dalam partainya. Kita nggak mau bicara secara spesifik tentang apa yang terjadi pada partainya. Tapi harusnya menurut saya partainya itu bangga karena Fadli terus berbicara gitu. Jadi apakah Bang Fahri merasa seharusnya nih, demi gambaran yang ideal, ketua umum partai politik harusnya nggak ada di dalam kabinet pemerintah gitu? Harusnya. Harusnya nggak ada. Kan Pak Jokowi juga di awal kan ngomong nggak boleh rangkap jabatan kan. Merangkap jabatan ketua umum partai sekaligus anak buah presiden itu menurut saya itu pahit itu. Ada satu isu lagi Bang yang sebenarnya banyak bikin orang bingung juga dan menunggu sebenarnya gimana sih pendapatnya Bang Fahri soal KPK. langsung tahu ketawa kan Bang Fahri. KPK dulu Bang Fahri salah satu pengkritik paling besar lah terhadap KPK karena merasa bahwa, saya ingat banget Bang Fahri bilang otoritinya kegedean. Ya. Tapi ketika kemarin ada 57 pegawai yang dipecat karena nggak lulus tes wawasan kebangsaan. Yeah. Tanggapan Bang Fahri sebenarnya gimana? Dan apakah opini Bang Fahri terhadap KPK itu sudah berubah sekarang dibandingkan dengan dulu? Iya kalau saya sih menganggap apa yang terjadi dengan KPK itu adalah efek daripada systemic adjustment terhadap eksistensi KPK itu sendiri. Yang dalam pembuatannya di awal tuh ada banyak ketidaksempurnaan, diantaranya adalah identifikasi sebagai jenis kelamin lah kalau kata orang tuh terhadap institusinya gitu. Nah itulah sebabnya kemudian adjustment dilakukan setelah perubahan undang-undang, lalu kemudian ditertibkanlah agar semua orang yang bekerja di KPK itu haruslah merupakan unsur-unsur dari pejabat dalam negara, ya ASN dan sebagainya. Dan itu yang terjadi dan dilakukan. Saya tidak melihat itu akan menyebabkan KPK tambah lemah ya. Tapi bahwa KPK tambah hati-hati, ya kan, due process of law, kemudian pengawasannya diperketat supaya dia nggak boleh melanggar hukum. Anda mungkin tidak enak mendengar sekarang karena dulu saya sudah katakan bahwa dulu tuh KPK banyak sekali melanggar hukumnya, tapi kan nggak berani orang
menyebut KPK melanggar hukum. Tapi waktu saya dengan teman-teman menginisiatifkan angket dulu, akhirnya terbongkar pelanggaran hukumnya terlalu banyak. Pengarahan saksi, ya kan, bahkan saksinya disogok dan sebagainya, itu kan terjadi dan terbuka tanpa ada pengadilan, tanpa ada macam-macam. Tapi oke lah, itu fasenya sudah kita selesaikan. Dan sekarang saya kira KPK semakin koordinatif. Fungsi-fungsi yang diamanahkan oleh undang-undang, supervisi, koordinasi, monitoring, itu juga makin oke, ya. Dan juga tidak berkurang kinerjanya, terutama dalam bidang pencegahan. Saya kira itu meningkat. Nah, tetapi bahwa nggak ada lagi ayam aduan kita kayak dulu, ya itu mohon maaf, memang bukan itu yang benar gitu. Ayam aduan kita benernya itu DPR, bukan KPK ayam aduan kita. Karena KPK itu harusnya non partisan, dia harusnya balance gitu, terbuka, transparan dan sebagainya. Nah, kalau kita mau dan kita kan nggak milih KPK, yang kita pilih itu kan DPR. Jadi kalau kita ada ayam di kampung tuh ya, kalau ayam kita itu udah kurang kuat, kita pantatnya gitu kita panas-panasin, itu di DPR. Kita harus manas-manasin DPR supaya dia berhadapan dengan pemerintah, ngawasin pemerintah, ngeritik pemerintah, mengungkap kebobrokan pemerintah. Ada banyak instrumennya sampai pada tingkatan bisa menjatuhkan ya institusi pemerintahan atau orang-orang dalam institusi pemerintahan. Itu tugasnya DPR. Kalau KPK kan tidak. Nah, cuman karena kita mindset kita selama ini dalam transisi, kita kecewa dengan politisi, kita kecewa dengan partai politik, kita cari ayam aduan lain. Akhirnya KPK dijadikan ayam aduan. Terjunlah masyarakat sipil ke sana, berpolitiklah kawan-kawan ini, punya geng di luar, ciptakan geng di dalam, berantem di antara geng lah. Nggak sehat. Masa lembaga penegak hukum kayak begitu? Loh, ini yang benar sekarang ini, udah benar. Bang Fahri sadar kan bahwa stance Bang Fahri soal KPK ini membingungkan sebenarnya buat banyak orang. Karena kenapa? Karena pihak-pihak yang merasa sebenarnya sepaham dengan Bang Fahri ini sebenarnya nggak suka sama KPK yang sekarang. Sedangkan yang dulu malah kebalikannya. Tapi memang ini menunjukkan bahwa ya sebenarnya stance Bang Fahri soal bagaimana sebuah lembaga negara itu harus berjalan, dan Bang Fahri masih tetap merasa bahwa KPK harusnya nggak dibutuhkan, apa gimana? Kalau dulu Bang Fahri bilang bubarkan aja. Teorinya sih sebenarnya KPK itu memang lembaga transisi. Karena itu adalah praktek di negara-negara demokrasi yang matang. Jadi kan kita melakukan adjustment dari otoritarianisme kepada demokrasi. Di tengah jalan ini ada kegamangan. Kegamangan ini yang dituntun oleh lembaga-lembaga state auxiliary body ini, lembaga-lembaga sampiran negara ini. Nah, ini tugasnya itu memperbaiki lembaga-lembaga inti. Di dalam undang-undang itu sama masih diucapkan bahwa tugasnya itu adalah memperbaiki kepolisian dan kejaksaan. Karena dia bilang belum berdaya guna dan berhasil guna di dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Itu disebut. Jadi kalau disebutnya begitu, ya memang KPK itu harusnya memperbaiki ini, polisinya jadi kuat. Kan saya pernah satu hari didatangi oleh konsultan KPK dari Amerika itu, dari USAID dan dari UNDP itu. Sebelum diskusi begini ada bule-bule begitu, saya tanya di awal aja, kenapa di Amerika nggak ada KPK? Saya gituin aja. Dia jawabnya langsung karena kepolisiannya dan kejaksaan sudah kuat. Saya bilang, kenapa Anda nggak fokus ke situ aja? Saya bilang gitu, justru kita tuh mau mendesain KPK itu memperkuat kepolisian dan kejaksaan. Dan saya sekarang termasuk yang mendorong supaya antara Pak Firly, Pak Sigit, Pak Burhanuddin ini berkoordinasi, supervisi, koordinasi, monitoring. KPK sebagai lead koordinasi, supervisi, monitoringnya. Tapi pada dasarnya yang kerja itu nanti polisi, yang kerja nanti kejaksaan. Itu cara berpikirnya sistem. Tapi kalau kita ini masyarakat sipil yang perlu jagoan, ya begitu terus, mentalnya adu ayam terus ini. Nggak enak kalau nggak ada yang berkelahi gitu loh, ya kan? Dan kita lagi nyari jago-jago kan, termasuk yang Anda bilang nih kan, lagi nyari nih ketemu Anies Baswedan, ada yang ketemu Ganjar, ada yang ketemu apa. Ini kan ngadu-ngadu terus begitu. Padahal yang kita mau adalah satu perbaikan sistemik gitu.
ini bisa jadi quote yang bagus ya, mental politik ayam aduan gitu. Yang Iya. penting ribut aja Yang penting gitu. ribut, yang penting ada yang diadu. Nanti kan yang diadu. Dan nggak percaya kepada sistem, kan begitu. Dan biasa kalau ada yang diadu, ada yang bertaruh juga tuh. Bang. Ada yang bertaruh, juga, pasti ya. itu. Pasti itu ya. Dan tadi Bang Fahri bilang di awal, berapa kali bilang udah jadi pensiun dan udah berada di luar. Kok saya nggak percaya Bang ya, Bang Fahri udah pensiun ya? Faktanya nggak terima gaji, Bos. Iya, sekarang. Tapi Dulu kan setiap tanggal 1 HP kita bunyi ceklek gitu kan. Atau dulu di awal-awal dulu ngantri, dulu ngambil amplop, ya kan. Sekarang udah nggak ada, Bos. iya, Ya kan? tapi apa Bang Fahri nggak pernah diajak kira-kira bergabung ke pemerintah Pak Jokowi? I don't know, juri bicara mungkin, masuk ke KSP mungkin. Saya udah bilang, saya pengen coba 5 tahun ini. Ya, jadi kan saya sebenarnya sejarah jadi pejabatnya kan 98 tuh, ya, diminta Pak Habibie jadi anggota MPR tuh, paling muda waktu itu umur 27 tahun. Terus dalam pemerintahan cuman bantu di MPR gitu-gitu kan. Tapi kemudian 3 periode terakhir kan padat sampai puncaknya jadi pimpinan dewan. Ada perasaan saya itu, saya harus kembali dulu deh ngelihat apa yang terjadi sebenarnya di luar negara ini gitu. Dan akhirnya saya banyak kesempatan untuk menemukan masyarakat, menemui kembali asal muasal kita, karena pada dasarnya kan semua berasal dari rakyat. Sehingga saya diajak atau tidak diajak, saya sudah mengatakan bahwa saya ingin berada di luar sampai 2024 gitu loh. Maksudnya itu schedule-nya itu begitu gitu loh. Ya 2024 saya mau ngapain juga belum tentu kan. Sekarang memang faktanya saya memimpin partai politik bersama Pak Anies ya. Ya partai politik itu startup untuk merebut kekuasaan, ya kan. Itulah demokrasi kan, memang perebutan kekuasaan itu tidak pakai kudeta militer atau bakar-bakar. Kita itu nanti pergi ke TPS aja gitu loh. Nah itu yang kita lagi siapin gitu kan. Nah 2024 ya belum tahu gitu. Tapi saya ingin dalam fase ini 5 tahun saya berada di luar gitu. Jadi kalau Pak Prabowo itu nomor 1, Pak Jokowi nomor 2, kita nomor 3 lah kira-kira. Partai Gelora sendiri Bang? Ya, Optimis? harus Threshold? dong. Harus dong. Kan kita keluar untuk itu, untuk menegaskan bahwa kita harus mengoreksi apa yang ada, ya, dengan cara menggalang pikiran yang sudah menjadi pikiran kita selama ini. Apakah sudah ada gambaran kira-kira, kan makin lama makin terlihat nih kira-kira calon presidennya siapa-siapa aja, walaupun ya tentu saja masih jauh perjalanan, tapi abang sendiri atau juga partai udah menentukan kira-kira kita akan kesini gitu? Justru itu yang saya juga dengan teman-teman lagi bikin kritik gitu. Karena ada 3 hal ya yang kita kritik. Itu pertama, para elit kita ini sedang mengalami semacam kegalauan secara masif sebenarnya. Narasi-narasi kebangsaan kita itu melemah. Pengertiannya tentang negara bangsa kita itu juga melemah gitu. Sehingga kita masih bertengkar soal-soal yang sudah selesai gitu. Kita terus ungkap sebagai bahan pertengkaran gitu. Dan kayaknya tidak ada, elit itu belum bisa menertibkan pikirannya sendiri untuk kemudian tampil di ruang publik, nampak sebagai orang yang sebenarnya mengirim pesan bahwa urusan itu udah selesai kita. Terus-menerus saja membongkar hal-hal yang belum selesai. Sehingga kemudian juga di publik tertangkap sebagai kegalauan. Dan publik juga mungkin ikut galau. Nah yang kedua itu adalah melemahnya kapasitas negara secara umum, ya, birokrasi dalam hal ini gitu. Nah ini juga kan yang menyebabkan, ya saya kalau pakai alat ukur sederhana aja gitu. Kita merdeka barengan sama Malaysia, sama Singapura, sama China, termasuk Taiwan di dalamnya. Bisa dibilang Thailand juga, Vietnam juga, dan negara-negara di Asia Tenggara atau Angkatan Asia Afrika dulu itu. Tapi pendapatan per kapita kita tuh relatif masih dibilang paling bawah. Malaysia udah belasan ribu. China mungkin udah 17.000. Kalau kita bicara Taiwan itu sudah 35.000, ya kan? Vietnam aja sekarang sudah 6-7 ribu. Kita ini di bawah 4.000 sekarang, mungkin sudah 4.000. Saya nggak tahu, tapi gara-gara COVID ini kita turun ke 3.800 US dollar per kapita. Artinya kalau dari sisi indikator itu saja, ini kita ada pelambatan. Kapasitas negara itu nggak tumbuh. Isunya masih sama, korupsi, terorisme, narkoba, itu terus. Terutama korupsi yang nggak selesai-selesai gitu. Obat demi obat juga
nggak kelihatan gitu. Karena itu kan saya selalu mengatakan yang bertugas memberantas korupsi itu sebenarnya bukan KPK tapi presiden, karena presiden yang dipilih untuk itu. KPK ini hanyalah alat yang bisa membantu, tetapi sebenarnya obat sebenarnya adalah presiden. Sementara itu kita tidak mendengar diskusi ini di kalangan calon presiden. Makanya ada problem juga di dalam problem ketiga, yaitu leadership kita itu kayaknya pola pembentukannya itu belum matang gitu loh. Kita nggak ngerti bagaimana sih sebenarnya presiden itu nanti terpilih. Kalau amanah konstitusi yang saya baca ya, presiden itu tidak boleh sekali putaran. Kecuali presiden itu mendapatkan suara mayoritas di popular vote dan suara mayoritas di electoral vote berbasis provinsi kalau di kita. Tapi tiba-tiba ada keinginan supaya calon tuh nanti dua aja di ujung. Out of the blue, kita nggak tahu orang Papua kenapa nggak punya calon, orang Aceh kenapa nggak punya calon, orang Kalimantan nggak punya calon, orang Bali nggak punya calon, orang Sumbawa, orang Lombok nggak punya calon, ya kan? Orang Ambon nggak punya calon. Out of the blue tiba-tiba ada 2 orang yang terpaksa kita terima. Wah, surveinya paling tinggi si ini dan si ini. Come on, Republik ini terlalu besar untuk kita sederhanakan orangnya itu kepada orang itu aja. Dan orang-orang itu nggak pernah di-challenge. Bagaimana dia menyelesaikan korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya. Nggak pernah. Dan yang saya juga ada kritik kepada calon-calon yang bersumber dari kepala daerah. Umumnya mereka itu tidak mengerti tentang pendapatan. Karena pada dasarnya seluruh daerah di Indonesia dibangun melalui dana transfer dari pusat. Bukan merupakan jeripaya daerah itu sendiri. Itulah sebabnya visi kepemimpinannya itu cuman pakai uang, nggak pernah memikirkan bagaimana uang didapatkan. Tapi kita dipaksa dan dijebak harus milih. Nanti ujung-ujungnya tinggal 2 orang. Dan sepertinya ada ada desain begitu yang nggak mau kalau banyak calonnya itu. Kenapa tuh, Bang? Ya mau menyederhanakan aja supaya kalau nggak si A atau si B ya dia dua-duanya, kan kira-kira begitu. Toh pada akhirnya juga mereka gabung di dalam satu perahu gitu loh. Nah yang begini-begini ini terus terang, kami di Partai Gelora itu pengen koreksi itu dulu. Pemilu misalnya, ya kan. Anggota DPR yang ada sekarang nih kan, dan juga presiden dan wakil presiden tuh harus sedih loh, bahwa di kursi mereka tuh banyak darah loh. Ribuan orang mati di peristiwa pemilu kita yang lalu. Apa terus kita mau membiarkan desain sistemnya seperti ini? Sementara korbannya sudah banyak, diskusi tentang ini nggak ada. Yang difikirkan adalah, oh yang penting calonnya seini, yang penting calonnya seini. Nah ini hal-hal yang menurut saya abai di antara elit kita sekarang ini. Sudah tidak ada yang membangun tradisi berpikir yang lebih luas tentang betapa luasnya keindonesiaan kita ini dan betapa Indonesia tidak bisa disederhanakan. Banyak korban kalau disederhanakan gitu. Jadi itulah PR-PR yang kita mau ajukan di Gelora ini, dan kita percaya ada aspirasi baru yang sedang muncul gitu. Yang bosan juga ngelihat yang ada ini gitu. Basis masanya Gelora siapa kalau boleh tahu? Rakyat Indonesia. Semuanya, Bang? Semua dong. Bukan golongan tertentu aja? Enggak. Makanya kan kita dasarnya kan Pancasila. Karena kita nganggap negara itu sudah selesai. Kita menuju ke sana. Karena itu kita mau menghindari perdebatan yang tidak perlu tentang apa yang sudah selesai. Sekarang ini siapa yang bisa ngajukan proposal yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik, itu aja sebenarnya. Dan kita percaya semua orang Indonesia apapun latarnya akan suka dengan itu. Terakhir, Bang. 30M udah dibayar belum, Bang? Ini bikin sakit perut orang nih, gak usah dijawab. Ya paling nggak sudah menjelaskan ya dari responnya Bang Fahri. Ya nanti kita lihatlah. Oke, thank you Bang Fahri atas obrolannya. Thank you. Thank you.